Halo, perkenalkan nama saya Onwar Aprinal Samusir dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme itu dibagi menjadi 3. Yang pertama enzim, yang kedua katabolisme, yang ketiga anabolisme. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Sifat-sifat enzim tidak tahan panas, dapat bekerja secara bolak-balik, dan bersifat spesifik atau khusus. Enzim adalah suatu protein dan bersifat biokatalisator. Fungsinya adalah katalis. Cara kerja enzim adalah mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa tidak ikut bereaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim pertama, suhu, pH, aktivator, konsentrasi substrat dan enzim, dan inhibitor atau zat penghambat. Nah, yang kedua katabolisme. Katabolisme adalah pembongkaran atau penguraian suatu molekul dari kompleks menjadi sederhana atau desimilasi dan melepaskan energi karena dia berupa penguraian. Nah, katabolisme itu adalah respirasi aerob yang reaksinya adalah C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah 36 ATP. Tahapan respirasi ada 4. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat adalah transport elektron atau kalau disingkat Guido-Report. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis bahannya itu adalah glukosa. Nah, yang C-nya ada 6 menjadi 2 aspinat. Apa itu aspinat? Aspinat itu adalah kepanjangan dari aspi atau asam pirufat. Na-nya itu NADH, AT adalah ATP. Kenapa 2 aspinat? Karena mereka masing-masing memiliki 2 mol. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu mengubah zat yang dihasilkan glikolisis tadi, 2 aspinat, menjadi 2 askocona. Apa itu askocona? Asko adalah asetil komin A, CO adalah CO2, Na adalah NADH. Yang ketiga adalah siklus Krebs, yaitu gugus berkarbon 2 astetil komin A memasuki siklus. B terjadi di matriks mitokondria. C terdiri dari beberapa tahap. D menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 ADH, dan 2 FADH2. Nah, itu adalah hasil dari siklus Krebs. Nah, sekarang yang tahap keempat, transport elektron. Saya akan menjelaskan dulu. Terjadi di membran dalam mitokondria. Hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. O2 sebagai penerima elektron terakhir. Jadi total energi yang dihasilkan dari respirasi seluler yang pertama adalah 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, dan 34 ATP dari transport elektron. Jadi totalnya adalah 38 ATP. Nah, saya akan menjelaskan tentang fermentasi. Fermentasi adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada proses penguraiannya. Nah, respirasi itu ada 2. Pertama adalah respirasi alkohol. Fermentasi ada 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, saya akan menjelaskan fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol itu adalah C6H12O6 menjadi 2CO2, 2C2H5OH tambah 2 ATP. Nah, C6H12O6 itu glikolisisnya memerlukan energi 2 ATP dan 2 NAD plusnya menjadi 2 NADH
dan elektron dari hidrogen dari NADH ke 2 etanol yang memiliki 2C. Nah, yang kedua fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah mengubah C6H12O6 menjadi 2C3H6O3 dan 2 ATP. Nah, nanti prosesnya sudah saya gambar. Nah, kita masuk ke dalam tahap anabolisme. Anabolisme adalah penyusun senyawa dari sederhana menjadi kompleks. Nah, atau asimilasi dan sintesis. Karena dia menyusun senyawa yang awalnya itu adalah sederhana menjadi kompleks, sehingga dia membutuhkan energi. Nah, contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses anabolisme di mana karbohidrat disintesis dari CO2 dan H2O oleh klorofil dan energi matahari. Nah, reaksi dari fotosintesis itu pasti teman-teman sudah tahu, sudah belajar dari SMP, yaitu 6CO2 tambah 12H2O di ekstrak dengan klorofil dan matahari menjadi C6H12O6 tambah 6O2 tambah 6H2O. Nah, tahap-tahap reaksi itu kan ada dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang tempatnya di grana, melibatkan cahaya, klorofil, ADP, H2O, dan NADP. Prosesnya adalah eksitasi elektron, transfer elektron, dan fotolisis. Nah, hasil dari reaksi terang pertama ATP, kedua NADP H2, dan yang ketiga adalah O2 yang kita hirup. Nah, reaksi gelap itu tempatnya di stroma, melibatkan CO2, RUBP atau RDP, NADP H2, dan ATP. Prosesnya itu ada dua. Pertama fiksasi dan siklus Calvin. Nah, hasilnya itu yang pertama adalah APG, terus diubah lagi menjadi ALPG, dan diubah lagi menjadi C6H12O6. Nah, di reaksi terang itu ada dua, yaitu siklik dan non siklik. Siklik itu adalah reaksi yang dapat berulang terus menerus. Kita ingat aja namanya adalah siklus, berarti berulang-ulang. Dan yang kedua itu adalah reaksi non siklik, artinya non siklus, berarti tidak berulang-ulang. Nah, sekian, terima kasih, selamat malam.